Sastra menggunakan teori itu, kita kan tahu kita ada makna tersurat, ada makna tersirat. Nah, kita memahami kajian semiotik itu untuk mencari makna tersiratnya. Artinya pesan yang disampaikan oleh pengarang secara tersirat. Nah, disitulah kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Tadi kan saya katakan puisi Khairil, aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan kita? Itu kan indeks. Anda setuju nggak? Setuju dengan pandangan itu. Nah, kalau setuju, Anda harus bersikap sehari-hari juga begitu. Juga begitu. Artinya apa? Kalau Anda misalnya memarahi adik Anda, atau Anda bertengkar dengan teman Anda, atau Anda buat kesalahan, Anda harus tahu bahwa manusia itu punya batas kesabaran. Itu kuncinya. Jadi kita belajar sastra itu, kita bedah manfaatnya apa? Dalam kehidupan, sikap kita berubah. Ini ada cerita, saya katakan real cerita di Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah di Jalan Ahmad Dahlan. Ada seorang anak dulunya, itu di rumah dia tidak ada bapak. Di rumah ibunya selalu marahi dia anak nakal dianggap. Di sekolah dia juga dikategorikan anak nakal. Karena sudah di hari dia disebut anak nakal, dia batas kesabarannya habis, siang-siang bolong dia pergi ke sekolah, kemudian sekolah lagi kosong, dibelinya bensin, dibakarnya ke kelas. Lalu dia duduk di kantin. Ditanya orang, kenapa bakar? Katanya saya anak nakal. Saya buktikan bahwa saya anak nakal. Nah, itu satu contoh saya katakan bahwa kita harus paham betul, ya. Sama juga seperti Anda misalnya ketika berteman dengan kawan. Hari ini Anda ingkar janjinya sama. Tahu-tahu Anda pergi dulu. Besok lupa ya, besok ada lagi alasan. Janji sama ya pergi ya sama, tahu-tahu Anda pergi lagi. Yang ketiga keempat dia tidak percaya lagi. Ya, kalau dia tidak percaya lagi itu sudah batas kesabaran dia. Tapi kalau masih mau dia dibujuk, itu berarti belum sampai batas kesabarannya. Gitu. Begitu juga yang katakan, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Ya, jalang itu artinya apa? Tidak ada yang bisa kontrol. Ya, sesuka dia. Tidak ada yang bisa mengontrolnya. Anda mau pulang pagi, mau pulang malam. Karena itu dulu orang katakan, orang tua dulu mengatakan gini, jalang kau nih. Kalau ada jalang itu udah embelnya itu udah jahat. Ya. Kalau di kampung-kampung itu kalau ada perempuan yang di luar kebiasaan orang kampung, misalnya ngeluyuran kemana-mana, pulangnya nggak tahu waktu, bonceng dengan siapa aja, orang katakan itu perempuan jalang tuh. Jadi kata jalang tuh bukan hanya binatang, tapi perilaku, ya, perilaku itu seperti perilaku hewan. Yang jalang itu apa? Contohnya serigala. Serigala itu kan memang ada sekarang serigala yang dipelihara orang dari kecil. Tapi serigala yang di hutan, anjing liar, kucing juga ada yang jalang. Hewan kucing juga ada yang jalang. Gitu. Jadi dia bukan dikasih orang makan, dia cari makan sendiri. Apa saja dihalalkannya, itu orang jalang. Gitu. Jadi kenapa kita bisa kajian semiotik ini? Itu apa gunanya? Supaya kita bisa mengambil hikmahnya dari amanat tersiratnya. Ya, amanat tersiratnya. Masing-masing orang punya tafsiran masing-masing. Bisa saja berbeda-beda. Contoh,
Ada orang mengatakan begini, kenapa Hayati itu berubah ketika jumpa Zainuddin di Padang Panjang? Ada yang mengatakan karena faktor adiknya si Aziz. Aziz orang ketiga, ya orang ketiga. Tapi ada juga mengatakan wanita kalau dia tercerabut dari akar rumputnya, dia akan berubah. Anda hati-hati. Anda kalau dulu yang kos-kosan ini, ketika tidak kos waktu masih SMA, masih di kampung, ya jadi orang kampungan betul kan? Karena di kampung itu memang keluarga kita semuanya. Mungkin keturunan nenek atau apa, semuanya ngontrol. Ya, ada apa-apa aja sampai langsung keluarga, sampai langsung. Sehingga kita hati-hati. Tapi ketika di kota, ketika kuliah, ketika kos, tidak ada yang ngontrol. Yang bisa ngontrol itu diri sendiri. Nah, ada orang yang lepas kontrol, lepas kendali. Karena itu saya selalu mengatakan, oh kalau ada kos, cari ada ibu kos nggak? Yang kosannya ada ibu kos nggak? Supaya kita bisa segan gitu dengan ibu kosnya. Kalau pulang malam kita segan gitu. Jadi itu kita perhatikan itu. Nah itu tadi saya katakan kajian semiotik di situ. Dalam kajian kehidupan kebudayaan banyak itu model-model semiotik itu yang bisa kita jumpai. Ya, misalnya ada burung murai yang tiba-tiba berkicau dekat jendela, orang katakan itu kayak orang meninggal. Atau ada orang mimpi dikejar ular. Nah, simbolnya apa lagi? Gitu. Jadi dalam kehidupan budaya kita, masalah semiotik itu kaya. Ya, kaya. Kita tahu, kalau Anda tahu patang-patangnya seperti itu. Karena itu ada namanya semiotik itu bermakna ada kaitannya dengan batang larang. Ya, ada kaitannya. Kenapa? Ada tanda-tanda tadi, ada tanda-tanda itu terkadang ada kaitannya dengan batang larang. Gitu. Dalam ilmu alam juga kita tahu. Contohnya tanda itu kan tsunami. Tsunami itu kan tanda pertandanya kan begitu. Setelah terjadinya gempa, air mendadak surut. Air laut mendadak surut, kemudian ikan ke darat, mengelempar ikan. Itu tanda-tandanya. Berarti akan muncul tsunami. Sama juga pengalaman saya ketika mengalami gempa di Padang Panjang. Itu saya berada di Padang, lagi seminar. Jadi kami ada dosen profesor kualitatif, dia mengatakan begini. Waktu itu pas gempa lantai 2 kayak begini, terjadi gempa goyang sedikit. Dia bilang biasanya 15 menit setelah itu terjadi gempa besar. Rupanya benar. Itu jadi tanda pertanda. Jadi gempa kecil itu gempa besar itu ditandai dengan gempa kecil. Nah pas gempa besar siang-siang hari itu semuanya lari tenggelam gitu. Nah situ saya baru tahu dalam keadaan kepanikan itu kita nggak bisa berpikir lagi otak kecil kita masuk dari mana? Misalnya kita masuk dari belakang, kita keluar dari belakang. Saya kebetulan dengan ibu sama-sama seminar, sampai ibu marah situ. Kan lantai 2 harus keluar dari tangga. Waktu masuk saya dari depan, ibu dari belakang. Pas gempa ibu keluar dari belakang, saya dari depan, kan nggak ketemu di tangga. Kata ibu nggak nyelamatkan. Ya kita nggak sempat berpikir lagi. Kita menganggap itu bercanda gitu. Itu tadi. Kenapa kita perlu mempelajari semiotik tadi? Tanda-tanda tadi, apalagi alam, itu sangat banyak maknanya. Ya, sangat banyak maknanya. Nah, kalau Anda dalam tradisi kita, sama orang katakan begini, kalau kita tidak memahami semiotik itu, tanda pertanda itu, kalau dalam Melayu katakan kau ini tak nyimak nih gitu. Ya, tak nyimak itu artinya kita tuh tidak memperhatikan gejala-gejala. Paham?
Oke, ada yang mau bertanya? Jadi saya ulangi lagi. Iya, silakan. Tentang mimetik, Pak. Oh, itu di luar ini? Iya. Nah, oke, nanti di luar ini. Tentu yang tentang semiotik, paham? Bisa. Paham? Anda pahami lagi. Jadi itu yang kita kaji. Nanti ada baca nanti di teori ada lagi pembagian lain ya. Ada stilistika, ada semiotik yang bentuk lain gitu pembagiannya. Tapi yang selalu dipakai di sastra itu pembagian yang 3 tadi. Indeks, ikon, dan simbol. Ya, jadi kita nak pakai teori lain. Karena kajian semiotik itu kajian secara luas, kajian budaya. Anda perlu tahu bahwa teori sastra tidak hanya terkadang murni teori dari karya sastra, dari ilmu sastra, tapi ada kalanya teori dari ilmu lain yang pas juga dipakai dalam ilmu sastra. Gitu. Oke, ada lagi tanya? Nah, apa mau tanyakan tentang mimetik tadi apa? Misalnya kan Pak tadi kayak Pak bilang lagu mahasiswa, dia kan aspirasinya di demo gitu kan Pak. Jadi kita menjelaskannya itu kayak mana Pak? Iya, peristiwa demonya. Demonya maksudnya? Iya, kaitannya dengan peristiwa demo. Wah, yang turun gambar itu menggambarkan orang yang demo. Nah, dia identik dengan demo. Inspirasinya dari orang yang demo. Misalnya di persimpangan jalan, kan orang yang bingung itu kan di persimpangan jalan, mau ke kiri atau mau ke kanan, itu kan bentuk realita mimetiknya. Dalam kajian itu begitu. Dalam realita kan kita hidup gitu. Ada alamat yang kita nggak tahu. Anda tahu simpang bingung? Tahu. Yang tahu simpang bingung di Palas. Kalau orang baru pertama kali bingung dia nih, mau mana ini, mau belok kemana? Karena dia katakan simpang bingung. Karena dia itu simpang itu 5 apa 6 ya? 1, 2, 3. Iya. Jadi aturannya tidak benar gitu. Dikatakan orang simpang bingung. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Artinya kenapa dikatakan simpang bingung? Karena setiap orang yang baru masuk bingung dia. Mau kemana? Misalnya dia mau ke Dubai, jangan-jangan nanti dia larinya jalan ke Pekanbaru. Gitu. Apa ya? Peristiwa kejadian itu inspirasinya dari demo. Iya. Ya. Sama juga misalnya Anda baca, Anda meneliti tentang puisi Taufiq Ismail yang saya katakan. Nanti Anda lihat, Anda belum lahir, belum ada Sila 8. Anda lihat nanti peristiwa Sila 8 itu. Karena Orde Baru Pak Harto itu turun karena demo mahasiswa. Artinya presiden udah berapa banyak orang mengkritik dia, tidak turun dia. Sama Jokowi sekarang. Kan banyak tokoh-tokoh yang posisi, tapi ada juga yang mendukung dia. Kan Pak Jokowi presiden kita kan cuek aja dia. Demo buruh, dia pergi kayak apa? Naik MRT dengan artis-artis. Kan sepertinya enggak inspiratif, betul deh. Contohnya seperti itu. Nah, tapi waktu demonya mahasiswa itu kan kenapa dia mahasiswa itu demo? Karena tadi dia ingin itu adanya perubahan, adanya kemenangan tadi. Jadi inspirasinya dari sana. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi ingatkan kaitannya kalau mimetik memang ada peristiwa yang jadi inspirasinya. Ya, jadi inspirasinya lagu itu. Gitu. Oke. Nah, ini kuliah kita kelima. Anda masih punya waktu. Kalau ada konten ada yang salah, ada yang saya komentari, Anda perbaiki lagi. Ya. Anda perbaiki dulu, nanti sudah dapat rasanya betul, Anda share ulang, yang lama itu Anda hapus saja kalau Anda mau. Karena konten Anda itu bukan hanya saya melihat, mahasiswa lain juga melihat. Ya. Satu, yang kedua, Anda kalau menyebut nama orang betul-betul pas. Misalnya MH Ainun Najib, betul-betul. Ya,
Jangan sampai salah. AQ misalnya, itu kita sebut AQ. Jadi diperhatikan betul kosakatanya. Baik, itu aja udah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Satu hal lagi saya katakan, saya nggak tahu hari ini kita akreditasi kita akan turun. Ya, dosen-dosen pada heboh. Katanya kemarin, tapi sudah kemarin saya tidak dapat kabar. Ya, kalau sempat kita unggul itu artinya itu mempunyai nilai positif bagi Anda. Berarti Anda kuliah di prodi yang unggul. Unggul itu kategorinya sama dengan kemarin, A. Tapi jadi beban kita bagaimana kita membuktikan kita itu layak dikatakan unggul. Ya. Sama dengan nanti Anda dapat nilai A teori sastra, tapi ditanya orang teori sastra tidak ngerti satu-satu apapun. Itu tidak bertanggung jawab dengan nilai. Jadi harus bertanggungjawabkan nilai Anda peroleh. Ya. Jadi kita sudah berapa teori yang kita pelajari? 4. Oke. Nah, jadi yang penting bagi saya itu Anda antar dulu teorinya, Anda jelaskan dulu teorinya. Tidak harus pada teori saya, tentang penjelasan saya saja. Anda boleh cari rujukan lain. Saya semiotik. Anda boleh cari sebanyak-banyaknya, lalu Anda jelaskan. Lalu yang terakhir yang sangat penting itu pelaksanaannya, pemakaiannya, ya harus tepat. Jangan sampai salah. Gitu. Baik, sampai sini dulu program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.